Muhammad Farhan yang dulu dikenal sebagai seorang pemeran, komedian, pembawa acara, penyiar radio, kini menjabat Wali Kota Bandung. Muhammad Farhan secara resmi terpilih sebagai Wali Kota Bandung periode 2025 hingga 2030 bersama Wakil Wali Kota, Erwin. Keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Kamis, 20 Februari 2025. Farhan yang lama meninggalkan panggung keartisan dan beralih ke politik, dengan menjadi anggota DPR RI 2019 hingga 2024 dari Partai Nasdem. Farhan bertugas di Komisi I yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika. Selama masa jabatannya di parlemen, Farhan aktif dalam penyusunan kebijakan strategis dan legislasi yang berdampak luas bagi masyarakat. Salah satu posisi penting yang pernah diembannya adalah sebagai Direktur PT Persib Bandung Bermartabat 2009-2016. Berbekal pengalaman di bidang komunikasi, Farhan memiliki keunggulan dalam membangun hubungan yang efektif serta berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sebagai Wali Kota Bandung, Farhan mengusung semangat merawat Bandung, merawat warganya, sebuah pendekatan kepemimpinan yang menitik beratkan pada pembangunan kota yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Farhan berkomitmen untuk mewujudkan Bandung yang utama yakni unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. Dengan kepemimpinan yang terbuka, inklusif, dan berbasis kolaborasi, Farhan percaya bahwa Bandung bisa terus berkembang menjadi kota yang lebih nyaman, maju, dan berdaya bagi seluruh warganya. Luas Bandung hanya 167 km persegi. Barat ke timur 14 km, timur ke barat 12 km, kurang lebih. Kecil. Kota Depok aja 200 km persegi. Kecil Bandung teh. Tapi bebannya banyak. Beban pertama, dia adalah ibu kota provinsi. Dan nggak mau dipindahin. Ketika ada usulan supaya kota Bandung pindah ke Majalengka, itu bersamaan dengan bandara, semua orang menolak. Bahkan bukan orang Bandung pun menolak. Itu karena apa? Nah itu, karena ada 4 karakter yang saya sampaikan tadi. Karakteristik itu mengikat dengan emosional. Dan membuat kebijakan publik, jangan pernah mengesampingkan faktor emosi. Ya, faktor emosi tidak bisa dikesampingkan karena seorang pembuat kebijakan harus punya empati. Harus punya empati. Kalau nggak punya empati, enak banget hidup kita. Pokoknya yang bukan KTP Bandung usir. Datang ke rumah sakit. KTP-nya apa? Bandung. Taruh di trotoar. Kita nggak mau tahu. Balikin. Itu kalau nggak punya empati. Tapi demi kemanusiaan, kita terima. Walaupun beban keanggaran jadi berat. It's okay. Nggak apa-apa. Jadi, ekspresi emosi jangan pernah diabaikan dalam pembuatan keputusan publik. Nah, untuk itulah peran keimanan menjadi penting. Tanpa keimanan, wah, berat. Saya dalam 5 tahun terakhir itu lumayan banyak jalan-jalan ke negara Eropa Timur. Di negara Eropa Timur tuh masih banyak tersisa karakter-karakter Uni Soviet yang sangat kuat gitu ya. Contohnya Asia Tengah juga lah, Uzbekistan misalnya. Kalau saya datang ke Uzbekistan, kalau ke kota Samarkandnya, rasa budayanya masih ada dan kemudian diperkaya sekarang ini. Tetapi kalau kita ada di Tashkentnya, di ibu kotanya, nggak berasa tuh. Kotanya rapih, bersih gitu, steril. Tapi asa garing gitu. Kurang saon sih gada ya gitu. Ya gitu. Nah, berbeda kalau saya datang misalnya nih ke Paris gitu. Paris itu stasiun bawah tanahnya Hangzhou lebih jorok daripada stasiun kereta api KRL di kota Jakarta. Bahkan dari terminal Tanah Abang sekalipun. Tetapi karakternya sangat kuat. Ketika kita jalan-jalan di kota Paris teh, berasa kita ada karakter. Nah, apa yang membuat Paris itu berkarakter? Karena dia memegang 3 prinsip itu. Egaliter, fraterniter, dan
liberté. Liberté sama egaliter ini membuat ada kelompok besar Islam imigran di Prancis yang sangat kuat, bahkan beberapa titik sangat ekstrim, tetapi mereka juga mempertahankan Notre Dame. Besar. Ini dua kubu yang sangat dahsyat. Gitu. Anda datang ke Irlandia juga sama. Ada kelompok Katolik yang sangat kuat, ada kelompok Protestan yang sangat kuat, ada kelompok yang bukan dua-duanya sangat kuat, tapi penguasa, nyata Anglikan. Katolik lain, Protestan lain. Kristen kumaha aing we cenah cek seorang Inggris teh gitu. Dan mereka teh kuat sekali, karakternya terasa sangat kuat. Kalau ke Indonesia, saya ingin membandingkan Aceh dengan Papua. Kenapa Aceh hanya dengan akhirnya didamaikan dan diberi keistimewaan bikin partai sendiri, artinya struktur sosialnya dijadiin, itu beres. Udah nggak ada kerusuhan. Kenapa di Papua tidak? Kenapa struktur sosialnya gagal dibangun? Kalau saya perhatikan, selama bertahun-tahun saya bertugas di sana dari tahun 2009, ternyata di Aceh itu ada unsur agama yang sangat kuat. Walaupun ada kritik, kanun di Aceh itu terlalu konservatif, sehingga susah untuk melompat. Ya, di Papua tidak ada dasar agama. Agama yang masuk ke sana tuh ada Kristen, ada Protestan, ada Kristen, ada Katolik, ada juga agama Islam belakangan dibawa oleh orang Jawa, orang Maluku dan orang Makassar. Papua itu bahkan memproklamirkan kota Merauke itu sebagai kota Alkitab, gitu kan ya. Tetapi gagal meresap ke dalam karakteristik masyarakatnya. Karakteristik keimanan itu hanya di tokoh-tokoh, tapi tidak meresap sampai ke bawah. Saya tidak membicarakan masalah agamanya ya. Saya membicarakan bagaimana faktor keimanan itu masuk meresap ke dalam akar-akar kehidupan masyarakatnya. Sehingga tidak terjadi harmoni. Dan ini yang menakutkan. Karena apa? Karena mereka masih percaya kepada sebuah sistem yang kalau kita lihat ya, itu memang memiliki karakteristik tribal yang sangat kuat.